Waalaikumsalam, Pak Boleh Dede. saya masuk nih ya? Waalaikumsalam. Oh ya, silahkan masuk Pak Dede Eee, dengan senang hati. mengganggu ini enggak? Mengganggu enggak? Sepertinya Bapak Tidak, masih tidak sibuk. mengganggu Pak Dede. Oke. Ya, saya sudah free. Silahkan masuk, duduk. Eh, mumpung ini suasananya lagi enak, cuacanya juga tidak panas. Silahkan duduk. Mau minum apa ini? Oh, nggak usah Pak, nggak usah ngerepotin Pak. Nah, ya. Baik, ini ada teh, silahkan diminum ya. Ya, Teh makasih Pak. gelas. Baik Pak Dede, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya karena saya mengganggu aktivitas Bapak. Eee, saya pengen mencari solusi Pak tentang pembelajaran yang saya, lakukan di kelas ini Pak. Ada beberapa hal yang mengganjal sepertinya di hati saya. Oh, seperti itu. Eh, dari pembelajaran yang biasanya Pak Dede alami, itu seperti apa? Coba diceritakan dulu nih. Terus nanti kira-kira masalahnya apa? Jadi kemarin beberapa hari yang lalu saya melaksanakan, pembelajaran di kelas tuh Pak, eee, muatan pembelajarannya IPA walaupun itu tematik di Pak. kelas 6. Kemarin, temanya itu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Saya sudah menjelaskan dengan begitu rinci tentang bagaimana cara tumbuhan, berkembang biak ya, melestarikan, kehidupannya. Tapi setelah di akhir tuh Pak, begitu saya kasih lembar kerja, itu siswa saya itu masih banyak yang belum, bisa menjawab gitu Pak, belum tepat gitu. Kok bisa? Padahal saya sudah sangat jelas sekali perasaan saya Pak. Kemudian saya juga menggambar itu di bor gitu, eee, kembang ya dengan misalkan ada putik, ada kelopak gitu, ada benang sari, terus tangkai gitu. Tapi begitu dikasih LKPD Pak, eee, beberapa siswa itu tidak mampu mengingat gitu Pak. Sebenarnya salah saya di mana gitu ya? Baik, ya pelan-pelan ya Pak Dede. Wah, sepertinya lagi seru nih pelajarannya ya tentang Iya, IPA. Baik, tadi menurut Pak Dede itu Pak Dede sudah menjelaskan secara jelas, terus sudah memberi gambaran di board atau di papan tulis. Nah, eh, bagaimana sih Pak Dede bilang kalau itu jelas? Maksudnya tahunya dari mana nih kalau Pak Dede udah menjelaskan secara jelas? iya, saya kan sebelumnya saya kan sudah mempersiapkan rencana pembelajarannya Pak, Wah ya, sudah RPP kemudian ya, berarti udah betul. ya, saya juga sudah, membaca materinya, kemudian saya menjelaskan kepada anak, mulai dari awal menceritakan, perkembangbiakan, Baik, tumbuhan gitu. Saya yakin saya udah jelas banget gitu, Pak. baik. Ya, berarti itu ya yang ingin dicari sama Pak Dede. Hmm, Bagaimana caranya biar Pak Dede itu bisa maksimal dalam pembelajaran. Kurang lebih iya, seperti itu, betul Pak Dede? betul, Pak, betul. Saya pengen Ya, seperti itu, Pak. baik. Saya paling punya waktu kisaran 15 menit. Hmm, Habis itu saya mau ngajar. Oleh karena itu Pak Dede nanti bisa ini ya, kita cerita untuk menemukan jawaban yang terbaik. Begitu ya Pak Dede? ya, iya, Pak, ya, Pak. Uh, harapan dari Pak Dede itu seperti apa nanti ke depan? Ya, saya ingin pembelajarannya lebih efektif, lebih efisien, Efektif. kemudian lebih apa ya, lebih membuat anak-anak tertarik gitu sehingga, para siswa itu ketika selesai, kemudian mengerjakan LKPD atau evaluasi, itu mampu menjawab gitu, Pak. Oh baik. Uh, boleh tahu siswa Pak Dede ada berapa di kelas? Nggak banyak, Pak. Murid di kelas saya itu yang saya ampu hanya 21 siswa, Pak. 21 siswa. Uh, metode-metode apa yang pernah Pak Dede gunakan dalam pembelajaran? Hmm.
Ya, kalau kemarin sih saya hanya melakukan kebanyakan ceramah ya, kemudian saya hanya Ceramah. menggambar di board gitu, kemudian hanya diskusi sedikit, kepada anak-anak, kemudian saya memberikan, penugasan kelompok ya dengan LKPD tadi, Pak. Oh iya. Dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira usaha Pak Dede yang sudah lakukan itu sudah sampai di angka berapa? Dari skala 1 sampai 10. Kisaran di angka 5 dan 6 itu, Pak, 5 dan 6 ya? 5, 5 dan 6 gitu. 5 ke 6 ya? Ya, 5 dan 6, Pak. Saya Iya. penasaran itu, Pak. Eh, Kira-kira hambatannya apa aja nih ketika melakukan pembelajaran tersebut? Siswa saya kan kebetulan heterogen, Pak, tidak dari satu wilayah. Oh, siswanya Kemudian, heterogen. latar belakangnya juga berbeda gitu, ada yang memang latar belakangnya bagus gitu, bagus sekali, ada yang rata-rata, dan ada yang ya punten lah gitu, di bawah rata-rata gitu, Pak. Baik, ini semakin jelas ya setelah diidentifikasi. Jumlah siswa ada 21, terus tadi siswanya heterogen. Kok Pak Dede tahu heterogen gimana tuh? Apakah Eee, apa yang pernah Pak Dede lakukan? Oh, ya, bisa tahu heterogen? itu bisa kita lihat misalkan dari, eee, luar wilayah, Pak, siswa yang dari luar kecamatan Menes gitu, Oh, ada dari yang dari luar kecamatan ya, Menes. ada, kemudian sukunya juga nggak Sunda semua, Pak, ada Jawanya juga, ada Padang gitu, ada Iya, Madura yang memang orang tuanya, mencari usaha di sini, siswanya, anaknya disekolahkan di sekolah saya, iya. Pak. Baik. Heterogennya dalam bentuk apa aja nih Pak Dede? Kalau boleh tahu ya. Ya. Ya, dari latar belakang ekonomi sama budaya, ya, suku budaya tuh, Pak. Kemudian, eee, perkembangan, pemikirannya itu, Pak. Jadi ada yang Nah, memang dengan mendengar mereka langsung ingat gitu, ada yang dengan membaca, dia ingat gitu, ada yang dengan tontonan gitu, Pak. nah di situ Pak Lihat Dede. ya potensinya ya. Iya, Pak Dede udah pernah melakukan ini apa belum? Mengecek kesiapan siswa. Misalnya sekali-kali dicek siswanya udah pernah apa belum? Pernah sih, Pak. Oh, pernah. Berarti sudah tahu ya keragaman di kelas. Iya, ya. Baik. Dari data yang Pak Dede miliki, variasinya apa aja tadi? Ada yang Eee, mungkin Visual bisa ya, visual ada, visual terus ada. Kinestetik juga ada tuh, Pak. ada Ya. Kemudian apa ya? Ya banyak itu, Pak. pembelajaran-pembelajaran yang visual yang pernah Pak Dede lakukan apa tuh? Dulu sih saya pernah di satu pembelajaran saya menggunakan video ya, video menggunakan infocus, siswa yang visual itu, Pak, dengan dia melihat, dia langsung ingat gitu, Pak. Oh, Visual dan bisa. audio, ya ya. Baik, Ada visual yang dan memang siswa dengan hanya melihat gambar saja, dia sudah mampu gitu. ya. Kalau kinestetiknya apa nih? Yang tadi Pak Dede sampaikan, yang udah Mempraktek pernah dilakukan. oh, misal cangkok ya, Pak, ya? Oh, dulu pernah mencangkok. Ya, cangkok saya pernah perkembangbiakan secara, vegetatif buatan tuh ya. Buatan, Kemudian betul. praktek membuat, eee, kerajinan tangan gerabah, itu Ya. menarik itu, Pak. Nah, mungkin di situ Pak Dede hal-hal yang perlu Pak Dede tingkatkan ya Mhm. saat pembelajaran. Berarti dari data yang Pak Dede miliki, Pak Dede bisa membuat pembelajaran yang seperti itulah gitu. Tadi apa aja? Bisa menggunakan Oh, berarti Pak kita digabung, Pak, ya? Metodenya kita gabung ya? Jadi misalkan disesuaikan. ya Iya, bagaimana Pak Dede? ya mungkin, saya akan menggabungkan saja, Pak, misalkan ada siswa yang memang, dia dengan cara membaca dia satu kelompok, membaca dia mampu memahami, mungkin saya juga menyiapkan video kali, Pak, ya, di Iya, kelas pembelajaran yang sama gitu, nah, kemudian menyediakan poster juga gitu ya. betul. Berarti rencana Pak Dede itu ya tadi ya, Ya, membuat pembelajaran lebih menarik. Terus itu mhm. namanya pembelajaran apa tuh kalau bervariasi Pak Dede?
Kalau tidak salah ingat Pak ya, pembelajaran Iya. berdiferensiasi itu Pak ya. Iya Betul nggak sih Pak? betul, pembelajaran berdiferensiasi, ya Pak Dede nanti bisa tuh menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira jangka waktunya berapa lama Pak Dede? Kalau dari sekarang Pak mungkin pembelajaran di minggu depan deh Pak. Oh iya, Itulah bisa ya, pokoknya. bisa dilaksanakan. Gangguan-gangguannya apa nih kalau Pak Dede mau menerapkan pembelajaran yang tadi Pak Dede sampaikan? Ada masalah-masalah apa enggak? Ya Masalah mungkin masalah yang dihadapi? apa ya? Ya kemungkinan besar harus meluangkan waktu terus energi karena kalau dengan model campuran itu tentu butuh pikiran, waktu, kemudian mencari bahan Pak ya, mencari Iya, bahan-bahan yang sesuai gitu Pak ya. Pak Dede siap? Ya saya harus siap Pak, saya penasaran ini. Iya. Kalau siap berarti nanti sesuai dengan target Pak Dede bisa tercapai ya dengan Iya Pak. kesiapan. Kalau dalam alat-alat atau bahan ada kesulitan apa tidak Pak Dede? Kebetulan kalau di sekolah saya media pembelajaran IT banyak Pak. Wow, luar biasa. Kalau itu mah udah komplit. Ya Tadi komplit. yang untuk menyikapi siswa yang motorik pakai cara apa tadi Pak Dede? Paling saya bawa keluar Pak. Kebetulan di sekolah saya ada bunga sepatu Pak ya. Iya, Kebetulan bunga bunga sepatu. sepatu itu jelas banget gitu. Iya, Uh, alat paling reproduksinya. paling lengkap. Kemudian ada di sekolah, tumbuhannya nggak terlalu besar, kembangnya bisa ke bawah gitu. Jadi anak-anak bisa Ya, tidak repot. menarik itu. Kembang sepatunya mau diapain ini Pak Dede? Mungkin pertama kali kita akan observasi anak-anak melihat dulu, kemudian nanti dibawa ya ke kelas biar nanti anak-anak punya produk gitu Pak, biar Ya. mereka menempelkan di kertas gitu Pak ya, Oh iya dengan bisa tuh Pak Dede. nama-nama itu Pak ya, dikasih Iya, nama. Gitu. luar biasa ya Pak Dede ya. Ya. Langkah-langkah tadi bisa diterapkan ya Pak Dede. Tapi Pak Dede Hmm. memang harus punya komitmen seperti yang Pak Dede sampaikan karena semuanya butuh perjuangan ya Pak Dede. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Dede dalam proses itu? Siapa ya? Selain siswa, mungkin nanti saya akan bekerja sama dengan guru kelas yang lain Pak. Kebetulan kan di sekolah Iya, saya ada rombalnya kelas 6 ada 3, mungkin nanti saya iya. ngobrol lah Oh dengan iya, betul bisa sharing informasi dengan ya, teman. Kalau memang butuh HP, bisa komunikasi dengan orang tua ya. orang tua, betul Pak Dede, biar bisa merekam proses Oh, itu dengan baik. siapa? Uh, Kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Dede sekarang setelah Ya. setelah menemukan jalan keluar yang nanti semoga bisa terlaksana dengan baik. Wah, saya senang Pak, saya bisa lega ya akhirnya. Tadinya saya galau gitu, gimana ini ya, saya lupa ternyata ada ya pembelajaran yang bisa menggabungkan itu ya. Iya. Tenang gitu Pak, nyaman, insya Allah lah saya bisa Pak. Ya, Pak Dede tadi udah lengkap sih, udah pernah melakukan tes awal dan sebagainya. Sebenarnya data Pak Dede udah lengkap. Terus tinggal memvariasikan pembelajaran ya Pak Dede. Tadi kata Pak Dede mulai dari minggu depan ya dilaksanakan. Berarti kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk Pak Dede menceritakan hasil dari apa yang sudah diterapkan sama Pak Dede? 2 minggu Pak dari sekarang. Jadi 1 minggu saya pelaksanaan, minggu depannya nanti insya Allah saya meluangkan waktu dan mohon Bapak juga berkenan menyiapkan waktu ya supaya saya Ya, juga bisa nanti berkomunikasi lagi. menceritakan ya. Jangan lupa ya Pak Dede, langkah-langkahnya apa aja? Ya, insya Allah saya siap Pak. Yang pertama kali saya akan menyiapkan RPP ya, RPP Oh pembelajaran betul, RPP. berdifferensiasi. Ya betul. Alat-alat dan bahan disiapkan. Ya, alat-alat bahan. Ya, Komunikasi sama sama teman ya. Iya, komunikasi sama teman itu yang paling penting. Sama datanya divalidin lagi kalau misal datanya belum valid tuh yang kebutuhan siswanya. Ya. Diperbaharui. Terakhir kapan itu Pak Dede? Lupa tadi ditanyakan. Apanya Pak? Terakhir melakukan analisis diagnostik. Minggu yang lalu Pak. Oh masih baru, berarti masih bisa dipakai, masih relevan. Ya. Oke, Pak Dede ada yang mau diceritakan lagi?
Kayaknya cukup Pak, saya cukup senang, cukup Oh ya, aman terima gitu. kasih Pak Dede ya. Jangan sungkan Pak Dede kalau ada hal-hal atau unek-unek yang mungkin Pak Dede perlu ceritakan, siapa tahu saya bisa membantu. Kalaupun saya tidak bisa membantu, setidaknya kita bisa berbagi tuh, sehingga beban yang Pak Dede miliki bisa Hmm. berkurang, tidak dipikul sendiri. Ya. Kita kan ini ya teman akrab nih. Ya, silakan diminum tehnya Pak Dede. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya. Terima kasih ini Ya, saya sudah mengganggu Bapak. Terima kasih atas waktu luang dan solusinya. ya sebetulnya ini ya Pak Dede, masih senang nih ngobrol sama Pak Dede. Cuma sebentar lagi saya ngajar. Iya, iya Pak, iya Pak. Ya, terima Maaf. kasih ya Pak Dede. Ya, terima kasih Saya Pak. tinggal dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik. Silakan Pak Topik, masuk Pak Topik. Iya Pak Dede, tahu aja kalau saya lagi gelisah. Waduh, Pak Topik nih. Gimana sehat nih? Sehat? Sehat, alhamdulillah Pak Dede. Ya, Pak Topik kayaknya sibuk banget ini di bulan Agustus. Bawa anak kemarin ya, kalau alun ya. Wah, luar Iya, biasa. kemarin nemenin ini ya, nemenin anak-anak untuk acara pramuka. Ketemu Pak Dede juga di situ. Iya, kebetulan saya mau menyapa Pak Topik gitu tuh. Cuman Pak Topiknya sepertinya lagi sibuk ya. Enggak, saya lihat Pak Dede, kayaknya Pak Dede di panggung atas ini. Oh iya, kebetulan. Sama, sama Kebetulan ya. pejabat ini. Iya Pak Dede nih, langsung aja ya. Saya kayaknya Ya, ada yang ya. pengen saya bagi sama Pak Dede, Oke, siap. biar masalah saya bisa berkurang. Terus Hmm. siapa tahu ada solusi dari Pak Dede atau kita temukan bersama-sama ya Pak Dede. Oke, Pak Topik kebetulan saya juga ini lagi rehat ya, lagi free ini. Iya. Cuman nanti saya ada rapat ini Pak Topik, jadi kita tidak lama ya. Wah, Bisa tapi kalau break ya. misalnya Pak Dede sibuk nih, lain waktu juga nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa lah, 10 sampai 15 menit siap lah. Oh, baik kalau Pak Dede memang punya waktu luang. Saya lagi butuh teman untuk Oke, bercerita. siap. Rencana pertemuan ini apa kira-kira Pak Topik? Iya, jadi gini Pak Dede ya. Saya kebetulan dapat tugas untuk mengajar kelas 7. Nah, siswa kelas 7 ini masih pada ini ya, kadang mereka belum saling mengenal satu sama lain. Terus di kelas mereka maunya nyatet aja. Masih monoton gitu Pak Dede. Ya, harapannya sih saya pengen meningkatkan semangat belajar mereka, terus semakin menarik, tapi tepat sasaran. Oh, jadi menurut Pak Topik ukuran keberhasilan Pak Topiknya itu seperti tadi ya? Iya. Pak Topik sampaikan ya. Siswa jadi aktif. Aktif gitu ya. Iya. Ya, sejauh pengalaman Pak Topik di pembelajaran ini, tahun ajaran ini, kesempatan apa sih yang Pak Topik miliki? Iya. Yang saya miliki salah satunya ini ya, semangat ya Pak Dede. Ya. Karena kalau tidak semangat ya kita biarin aja siswa apa adanya. Selain itu, saya pengen mencoba hal-hal baru Pak Dede. Ya. Media pembelajarannya mungkin, atau cara pembelajarannya, strategi pembelajaran, atau mungkin asesmennya nih perlu di-upgrade lagi. Iya. Iya. Ya, betul Pak Topik. Memang begitu ya masa peralihan di kelas 7 ya, dari kelas 6. Iya. Pak Topik, dari hasil analisa Pak Topik di kegiatan ini, kira-kira Pak Topik nih ingin membuat siswa itu sekarang posisinya di rentang berapa kira-kira Pak Topik? Sekarang di rentan 5 ini Pak Dede. 5 ya. Skalanya 5 ya. Iya, masih kecil ini. Oke, 5 Pak Topik ya. Nah, dari tadi Pak Topik menjelaskan kemungkinan apa sih yang bisa Pak Topik ambil gitu? Yang bisa saya ambil ini ya, di sekolah ada laptop, ada proyektor,
ada speaker. Kadang Hmm. pengen memanfaatkan alat-alat tersebut, cuma alat tersebut cuma satu. Kadang kita harus bergantian sama teman yang lain. Ya, Pak Oh, Dede, kurang lebih itu ya. oh gitu. Tapi cukup lengkap juga ya Pak ya. Kalau misalkan laptop ada, terus infocus ada, stiker tadi Iya, ya, stiker sama poster ada, itu cukup cukup lengkap lah. Paling iya, tinggal komunikasi saja, menyesuaikan jadwal dan waktu kayaknya Pak Topik ya. iya. Mencoba menyesuaikan jadwal dengan teman yang lain ya, Pak Dede. Ya, ya, betul. Pak Topik, apakah yang Pak Topik hadapi ini memiliki hambatan lain selain tadi Pak Topik atau gangguan yang Iya, lain? sebetulnya pengen mencoba strategi baru ya, strategi Hmm. pembelajaran. Karena kemarin itu saya lebih cenderung ceramah terus mencatat. Oh ya, Catat aja tuh. Anak SD kan suka mencatat. Terus ya, sekalian ngontrol ini ya, ngontrol kemampuan siswa dalam baca tulis. Tapi terkadang saya keasikan sehingga kebablasan tuh. Jadi melupakan strategi-strategi pembelajaran yang lain. oke. Tadi Pak Topik dominan di ceramah Pak Topik ya, sehingga Iya, pembelajarannya seperti monoton akhir-akhir gitu. ini. Kira-kira Pak Topik memiliki solusinya tidak untuk membuat siswa lebih aktif, lebih kreatif, lebih semangat? Gitu. Iya, di bayangan saya sih ini saya harus cari tahu dulu tuh keinginan anak seperti apa ya. Hmm. Minat Sehingga ya? iya, kita harus tahu dulu minatnya sehingga anak eh, kita dapat memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi selain itu, saya juga berusaha untuk menampilkan video nih kayaknya perlu. Oh Perlu video ya. menampilkan video, terus gambar-gambar, nyanyian, Mm-mm. games, terus bermain peran, agar anak nggak bosan. Cuma kadang masih ini ya, berat untuk memulainya ini Pak Dede. Ya, wah, rencana Pak Topik bagus ini dengan Iya, strateginya ya. Rencana Pak Topik kayak menampilkan video, iya. gambar, main peran. Wah, ini luar biasa Pak Topik. Kalau boleh tahu siswa Pak Topik satu kelasnya berapa itu Pak? Ada 32 Pak Dede. Siswa 32 ya. saya ada 32. 32 ya. Betul, Ini 32. Pak Topik tadi sudah memiliki gambaran kira-kira waktu yang akan Pak Topik nih rencanakan di kemudian hari itu kapan kira-kira? Mungkin minggu depan ya Pak Dede. Minggu ini merencanakan kegiatan, RPP dan sebagainya sambil menganalisis kemampuan awal peserta didik terbaru karena terakhir itu pas PPDB ya. Iya, Mereka iya. dites sama tim PPDB, cuma kadang nggak akurat. Ya, Oke. minggu depan insya Allah mulai terlaksana Pak Dede. Minggu depan ya. Ya, Oke. Pak Topik tadi sudah merencanakan tuh minggu depan. ya. Kalau bisa dilihat itu Pak Topik ukurannya ya, ukuran keberhasilannya ya dari rencana Pak Topik itu eh, memiliki gambaran seperti apa? Iya. Kalau pembelajaran saya berhasil itu ketika anak itu digambarkan aktif, Aktif tidak ya. duduk berbaris. Di bayangan saya duduknya dia bervariasi dalam kelompok, terus mereka membuat sesuatu Hmm. produk, bisa mempraktikkan simulasi pembelajaran misalnya sidang BPU PKI, Hmm. terus mulai dari menggambar burung garuda Ya. serta mendefinisikannya dari berbagai simbol-simbol yang ada, terus nilainya bagus. Wah, luar biasa. Ya, Oke. Kalau Pak Topik ingin nilai bagus, rentangnya tadi mau berapa itu Pak? nilai saya apa nilai Ya, siswa ini? Nilai nilai siswa saya, tadi nil, oh nilai siswa. ya, nilainya. Oh, tadi Pak Topik mengatakan bahwa nilai siswa bisa meningkat dari Ya, ukuran keberhasilannya. Kira-kira Pak Topik mau di rentang berapa itu nilainya? harapannya sih anak-anak bisa di angka 70 ya nilai anak-anaknya. Hmm.
Kalau yang nggak bisa baca ya targetnya bisa baca. Soalnya kadang ada yang belum bisa baca ya Pak Dede. Masih ada ya di kelas 7 ya? Masih ada Pak Dede, oleh-oleh dari SD. Oh, iya. Cuma nggak apa-apa, kita berbagi oleh-oleh. Ya. Oke. Pak Topik, karena kita waktunya sudah ini ya, komitmen nih, saya mau ingin nanyakan komitmen Pak Iya. Topik nih terhadap rencana aksi. Komitmen saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan yang tadi udah diprogramkan ya. Seperti menampilkan video, membuat games-game seru, terus mengajak anak untuk bersimulasi. Semoga bisa terlaksana di minggu depan. Iya, betul ya, Pak Topik ini punya banyak pengalaman dari strategi cerita tadi ya. Iya. Kayaknya Pak Topik sudah pernah ya melaksanakan ini ya, di pembelajaran Dulu yang lain? pernah cuma di kelas 9, karena kelas Oh, di 9 kelas kan 9. udah besar ya. Iya, saya biasanya ngajar kelas 9. Ini turun ya ke kelas 7, karena kelas 7 kurikulum merdeka. Oh, ini udah kurikulum merdeka ya? Iya, Oh, sehingga iya. dianggap sulit. Jadi disuruh masuk ke kelas 7. Berarti harus ada P5-nya itu Pak Topik ya? Iya betul, ada P5-nya Pak Dede. Nah, gimana tuh Pak Topik? P5-nya sudah terlaksana? Udah mulai terlaksana. Alhamdulillah. Kami P5 setiap hari Jumat dan Sabtu. Kalau PPKN itu kalau boleh saya tahu apa itu P5-nya Pak? Kalau P5 sendiri itu tidak ke pelajaran ya Pak Dede. Oh iya. P5 dipikul secara bersama-sama ini. Jadi kami berkolaborasi secara bersama-sama. Oke, Ya. Pak Topik, dari tadi Pak Topik menceritakan, Pak Topik sudah ada gambaran. Ya. Nah, kira dari rencana Pak Topik yang tadi diceritakan, siapa sih yang bisa membantu Pak Topik untuk pembelajaran ini? Baik, yang dapat membantu pasti ini ya, teman seleting tuh, tetangga kursi yang biasanya memakai proyektor. Kita harus Oh iya. berkomunikasi dengan baik sehingga nanti bisa memanfaatkan proyektor yang ada secara bergantian. Terus berkomunikasi dengan Wakasarpras, bendahara, siapa tahu dapat meningkatkan ini ya, IT di sekolah, kayak menambah proyektor dan sebagainya, serta berkomunikasi dengan orang tua, karena kita harus berkolaborasi dalam pembelajaran. Kurang lebih itu Pak Dede. Wah, itu udah luar biasa Pak Topik. Pak Topik kan tadi sudah menceritakan banyak ya. Tadi dari rencana pertemuan kita kan siswanya ingin lebih aktif, lebih komunikatif, lebih kreatif, ada perubahan lah kalau Ya. kan. Kemudian Pak Topik memiliki kesempatan atau nilai jual dan semangat, terus ingin mencoba hal-hal yang baru ya, tadi menggunakan media pembelajaran yang baru misalkan. Pak Topik juga pengen nilai rentangnya dari 50 ke 70 gitu ya. Wah, ini luar biasa. Kemudian media strategi pembelajarannya dari yang ceramah, kemudian Pak Topik ingin dirubah menjadi video, terus lebih gambar, poster. Saya pikir itu strategi yang sangat baik. Kira-kira Pak Topik, tindak lanjut yang akan kita lakukan. Ini tadi Pak Topik bilangnya akan dilaksanakan di minggu depan, Pak Topik ya? Insya Allah minggu depan nih Pak Dede. Nah, kira-kira bagaimana tindak lanjutnya ya? Kita harus bertemu lagi kayaknya Pak Topik ya. Baik, semoga nanti bisa ketemu lagi ya Pak Dede setelah saya ini membuat RPP, terus melakukan pembelajaran. Nanti kita evaluasi bersama hasil diskusi ini setelah saya mempraktikannya di kelas. Ya, oke Pak Topik. Kira-kira kapan itu ya waktunya kita bertemunya? Soalnya kadang-kala kita kan Pak Topik punya waktu, saya yang lagi enggak punya waktu, Pak Topik enggak. Kira-kira minggu apa ya? 2-3 minggu lagi kayaknya Pak Dede. Oke. Ya. Oh, berarti minggu depan Pak Topik melaksanakan rencana ini. Ya, terus minggu depannya kita akan 2 minggu kayaknya Pak Dede. Ya, 2 minggu ya. Berarti 2 minggu ya. Iya, 2 minggu setelah saya melakukan, agar ini ya semakin jelas kekurangan sama kelebihannya seperti apa, dan nanti saya bisa bercerita lebih jelas.
Kalau Oke, 1 minggu kayaknya terlalu deket nih. oke. Berarti kalau gitu kita bertemu di tanggal 13-14 itu kayaknya Pak Topik, di bulan Betul. September ya. Iya, 13-14 September. Ya. Insya Allah. Semoga Pak Topik bisa meluangkan waktu dan saya juga bisa meluangkan waktu. Kita selalu sehat. Pak Topik, saya tidak bisa berlama-lama bersama Pak Topik. Kebetulan saya juga ada meeting sebentar lagi. Mohon maaf Pak Topik ya. Silakan Ya, di dulu Pak Topik ya. baik. Terima kasih Pak Dede ya, merepotkan. Tapi senang ya saya bisa sharing informasi Ya, sehingga gimana beban gimana yang ada di perasaan? kepala saya ini hilang. Perasaannya senang nih Pak Dede. Alhamdulillah. Kadang mau cerita sama orang lain tapi ragu ya, Oh, karena ngelihat wajahnya udah sangar itu. Tapi kalau sama Pak Dede mah ini ya, oke. ceria, energik. Relax Pak Topik ya. Oke. Ya, relax. Relax. Ya. Semoga Pak Topik bisa lebih nyaman ya. Ya, Dan Oke Pak Topik, terima kasih ya. siap. Waktunya saya sudah sangat dekat banget ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Ya, sama-sama.